Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara-saudara di dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Saat ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca, merenungkannya, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami Tuhan berkati sampai saat ini. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang menyertai langkah-langkah hidup kami. Dan kami selalu merindukan agar hidup ini selalu diterangi oleh firman-Mu. Olehnya Bapa, saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah hikmat Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti, mencintai, dan melakukan semua firman yang kami dengarkan di saat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca satu bagian Alkitab, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah.
kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Seorang guru menyuruh murid-muridnya membawa beberapa tomat yang diisi dalam tas kresek ke sekolah. Guru kemudian menyuruh murid-muridnya menempeli nama orang yang dibencinya satu buah untuk satu nama. Pada hari yang ditentukan, semua murid membawa tomat sesuai dengan perintah gurunya. Ada yang membawa 2, ada yang membawa 3, ada 4, bahkan ada yang membawa 20 buah sesuai dengan jumlah orang yang sangat dibenci dalam hidupnya. Gurunya kemudian menyuruh setiap anak membawa tomat tersebut kemanapun mereka pergi selama seminggu. Setelah 3 hari, tomat itu mulai membusuk, perlahan-lahan menimbulkan bau yang tidak sedap. Murid-murid yang membawa tomat dengan jumlah yang lebih banyak mulai mengeluh karena merasa berat dan bau busuknya mulai menyengat. Setelah seminggu, gurunya menanyakan kepada murid-muridnya, "Apakah yang kamu rasakan dalam seminggu ini?" Hampir semua murid mengeluh karena bau busuk dari tomat yang sudah rusak, terutama yang membawa lebih banyak tomat. Gurunya kemudian berkata, "Ini mirip dengan apa yang kamu bawa di dalam hatimu ketika kamu membenci beberapa orang. Membenci atau rasa iri membuat hati dan pikiran kita tidak sehat, dan kalian membawa kebencian itu kemana-mana. Jika kalian tidak tahan dengan bau busuk dari tomat selama seminggu, bayangkanlah apa yang terjadi dalam hati akibat kebencian yang kalian bawa setiap hari selama bertahun-tahun." Saudaraku yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini kita hendak belajar dari firman Tuhan, dari kisah perjumpaan Yesus dengan perumpamaan dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Sekali lagi, kita belajar dari kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perjumpaan ini tidak bisa dilepaskan dari permusuhan dan kebencian orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria. Demikian pula sebaliknya. Bahkan mereka mempunyai tempat beribadah kepada Tuhan yang berbeda. Yahudi, keturunan Benyamin dan Yehuda di Yerusalem, sedangkan Samaria 10 suku yang kemudian hilang di Gunung Gerizim. Padahal mereka dari keturunan yang sama. Bagi orang Samaria, mereka meyakini bahwa kehidupan sebagai orang Israel masih terjaga dibandingkan dengan orang Israel bagian selatan, dalam hal ini Yehuda atau termasuk di dalamnya Yudea. Hal ini karena mereka percaya, yaitu orang Samaria, sebagaimana arti nama mereka yang dalam terjemahan Ibrani atau dari bahasa Ibrani, Somrim, yang berarti the keepers atau guardians, penjaga hukum Taurat dan tradisi yang asli. Tapi bagi orang Israel Selatan, kerajaan Yehuda, Yerusalem sebagai pusat, mereka merasa orang Samaria lah yang telah terkontaminasi dengan percampuran dengan bangsa-bangsa lain saat orang Samaria dibuang ke Asyur. Persoalan-persoalan ini semakin diperumit dengan kenyataan bahwa orang-orang Israel Selatan yang melanggar Taurat mendapatkan perlindungan di utara Israel, yakni Samaria. Ini yang kemudian menjadi persoalan-persoalan dalam kehidupan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kebencian yang besar inilah yang kemudian hendak diputuskan oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang Yahudi, ketika ia mendapat perlakuan baik di tanah Yudea, padahal ia orang Yahudi, maka berpindah tempatlah dia ke Galilea. Melalui perjalanan ke Galilea, maka Yesus memilih perjalanan yang tidak biasa sebagai orang Yahudi, yaitu melewati tanah atau wilayah orang Samaria. Seharusnya sebagai seorang Yahudi, Yesus harus menjauhi tempat itu, sekalipun perjalanan itu lebih jauh berputar daripada ia harus melewati Samaria, meskipun perjalanan ke Galilea
akan jauh lebih dekat. Dari kisah ini kita melihat bahwa ada tugas dan sekaligus pesan yang hendak dihadirkan Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi semata, tapi semua bangsa, semua orang, termasuk orang Samaria. Dan juga hendak menyatakan bahwa gembala yang baik mencari satu domba yang hilang adalah suatu kewajiban. Serta yang utama adalah sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 20 ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalamnya. Kehadiran Yesus di Samaria bukanlah suatu kebetulan, tapi suatu misi yang dikerjakan agar lebih banyak orang merasakan air kehidupan yang memulihkan, yang menjadi tema kita dalam perenungan saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah Yesus dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub adalah suatu kisah yang menarik dan tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu saat Nikodemus berjumpa dengan Yesus dan mempertanyakan bagaimana tentang lahir baru. Nikodemus menjadi representasi perwakilan kelompok orang Farisi yang kemudian bertobat, pasal 3 ayat 1-21. Setelahnya, maka kisah perempuan Samaria yang bertobat menjadi representasi perwakilan dari orang biasa, bahkan termarginalkan atau terpinggirkan, yang mendapatkan lawatan Tuhan. Pertobatan ini bukan hanya terjadi di Yudea, tapi juga di Samaria. Di sini kita melihat bahwa dari sudut pandang narasi, maka kisah ini tidak bisa kita lepaskan dari tempat atau lokasi-lokasi di mana Yesus hadir. Sebab kedatangan Yesus di Yudea di satu sisi untuk menunjukkan harus ada keselamatan yang dianugerahkan di sana, sekalipun mereka merasa diri lebih pantas dan layak karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi di sisi yang lain juga, untuk menyatakan keselamatan itu berlaku pula bagi orang Samaria yang dibenci dan saling membenci dengan orang Yahudi. Keselamatan adalah milik semua orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Untuk itu penting bagi kita melihat dalam sudut pandang pendekatan narasi tentang karakter dan karakterisasi para tokoh yang dihadirkan narator guna menghadirkan pesan apa yang hendak disampaikan. Pertama, kita melihat tokoh Yesus, tokoh Tuhan Yesus dengan karakterisasi atau sifatnya yang kita jumpai dalam pembacaan ini, bahwa Yesus adalah sosok yang meninggalkan, dalam ungkapan Yunani apeken, meninggalkan Yudea, menuju atau pergi kembali, apelten palin, menuju atau pergi kembali ke Galilea dengan melintasi atau berjalan melalui di Erkestai, di daerah Samaria. Artinya Yesus meninggalkan Yudea, pergi kembali ke Galilea dan berjalan melalui Samaria. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang kedua, bahwa karakter Yesus, karakterisasi Yesus adalah letih. Dalam ungkapan Yunani digunakan kata kekopiakos, menjadi letih atau yang merasa letih karena perjalanan, kemudian duduk di tepi sumur sebagaimana yang dituliskan di ayat yang ke-6. Yesus juga dalam karakterisasinya meminta air kepada perempuan Samaria dengan ungkapan, berilah aku minum, dos moi pein, ayat yang ke-8. Yesus mengajarkan tentang air hidup yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Yesus juga yang mengajarkan sekaligus memuji kejujuran perempuan Samaria. Sekaligus juga Yesus mengingatkan tentang suami yang bukan suaminya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Yesus mengatakan akan datang masa di mana orang menyembah Bapa bukan lagi di gunung untuk orang Samaria dan di Yerusalem untuk orang Yahudi. Kedua, tokoh orang-orang Farisi yang telah mendengar tentang Yesus, yang memperoleh ungkapan Yunani poiei atau mendapat
dan membaptis murid lebih banyak. Ungkapan Yunaninya pleionas, yaitu lebih banyak atau lebih besar dari Yohanes. Meskipun Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketiga, tokoh perempuan Samaria yang datang menimba air, Yunani antelesai hudor, dan yang dimintakan air oleh Yesus. Ayat yang ketujuh. Tokoh perempuan ini juga berdialog, bahkan berdebat dengan Yesus. Masakan orang Yahudi meminta air pada orang Samaria? Ungkapan Yunaninya posuloudaios on par emou pein aiteis. Bagaimana engkau adalah seorang Yahudi meminta air minum atau meminta minum air dari aku? Ayat yang ke-9. Tokoh perempuan Samaria juga yang tidak memahami ucapan Yesus mengenai air hidup. Pada awal-awal percakapan ayat yang ke-11. Ia juga yang meminta air hidup kepada Yesus. Ayat yang ke-15. Dan ia juga yang mengaku Yesus sebagai nabi. Ungkapan Yunaninya prophetes eisu. Engkau adalah seorang nabi. Karena Yesus mengetahui latar belakang kehidupan dari perempuan Samaria ini di ayat yang ke-19. Dan tokoh yang terakhir, tokoh keempat, yaitu murid Yesus yang membaptis banyak orang. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dan yang membeli makanan, Yunaninya agaraso, di ayat yang ke-8. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita semua melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kisah ini menghadirkan konflik dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun persekutuan. Konflik dalam sebuah narasi cerita penting untuk dilihat, karena itu akan membawa kita semakin memahami suatu cerita. Dalam kisah ini kita melihat ada konflik pribadi yang terjadi pada diri Yesus karena ia menjauhi Yudea atas perhatian orang Farisi yang kayaknya mulai terusik sekaligus cemburu dengan kehadiran Yesus. Konflik pribadi juga terjadi pada diri perempuan Samaria karena ia merasa tidak pantas seorang Yahudi, yaitu Yesus, meminta minum padanya. Juga bagaimana ia, perempuan Samaria ini, kebingungan dengan orang Yahudi, yaitu Yesus, yang bercakap dengannya dan berbicara tentang air tapi tidak membawa timba. Kemudian yang membuat ia semakin penasaran adalah ungkapan air hidup yang tak akan berakhir, tak akan berhenti memancar, sehingga ia memintanya. Tetapi saudara-saudara, permintaan ini kemudian menjadi hantaman keras untuk hidupnya yang tidak benar. Melalui ungkapan Yesus, panggillah suamimu untuk datang ke sini. Dalam kisah ini kita juga melihat konflik persekutuan yang terjadi antara orang Farisi dengan Yesus, yang merasa tersaingi karena kehadiran Yesus. Juga antara Yesus dengan perempuan Samaria yang terikat dalam tradisi, kebencian dan tak pernah habis antara orang Yahudi dan Samaria. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari narasi atau kisah ini maka ada beberapa pesan bagi kita dalam panggilan iman sehubungan dengan tema khotbah kita saat ini. Yaitu pertama, jauhi sikap orang Farisi yang merasa terusik atau terganggu dengan kehadiran Yesus. Pelayanan yang dikerjakan adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kepentingan kita. Jika orang lain dalam pelayanan baik dan bagus, janganlah kita ragu untuk mensupport, mendukungnya. Bukan sebaliknya, saling cemburu dan berujung pada sikap antipati serta berujung pada permusuhan. Hal yang kedua, Yesus memberi kepercayaan murid-muridnya dalam tugas pelayanan untuk membaptis. Ini mengingatkan kita juga untuk jangan pernah ragu pula untuk memberi kepercayaan kepada orang lain dalam melaksanakan tugas pelayanan agar terjadi regenerasi sekaligus mempersiapkan banyak orang menjawab panggilan pelayanan milik Tuhan. Hal yang ketiga, jika suatu waktu Anda diberikan dua pilihan, yakni pertama, berjalan jauh dan memutar tanpa melewati rumah musuh bebuyutanmu, ataukah yang kedua,
melewati rumah musuh bebuyutanmu, karena itu akan membuat tujuanmu jauh lebih singkat. Manakah yang akan saudara pilih? Ingatlah perjalanan Yesus saat dibenci orang Farisi. Ia tidak memilih sikap dengan membalas membenci orang Samaria, termasuk perempuan Samaria yang dia temui di pinggir sumur Yakub. Tapi saudara-saudara, Yesus mengajarkan bahwa saat ia dibenci, dia tidak membalasnya. Malahan ia melewati daerah Samaria, bahkan duduk berbincang dengan orang yang membenci dan dibenci oleh kaumnya. Alfred Plummer mengatakan, membalas kebaikan dengan kejahatan berarti membiarkan iblis mempengaruhi kita dengan kebencian, iri, dan dengki. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah sifat ilahi. Jadilah sama seperti Yesus yang terus mengasihi sekalipun dibenci, karena kita bukan hanya sekedar pengikutnya, tapi juga anak-anaknya, pewaris kerajaan sorga. Keempat, hidup yang dipulihkan adalah hidup yang datang menjumpai sumber pemulih. Bukan hanya sekedar datang dan bercakap, tapi menerimanya dengan iman yang berani mengubah kebencian sekalipun dengan kasih tulus dari Yesus di dalam segala keadaan. Dan yang terakhir saudara-saudara, yang kelima, untuk dipulihkan selalu ada harga yang harus kita bayar. Dan terkadang itu dapat membuat kita malu dan merasa diri tidak pantas dan layak. Tetapi itu akan terbayarkan saat kita dengan jujur dan tulus mengakui setiap lembaran hitam dalam kehidupan kita karena dosa yang kita lakukan. Dosa pasti diampuni Tuhan saat kita mengakuinya dan kemudian mengubah hidup kita secara total dari gelap menjadi terang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan, kalau saat ini kami boleh menerima firman-Mu. Firman dalam perjumpaan Engkau dengan perempuan Samaria. Kami percaya apa yang kami baca, kami renungkan, akan mampu kami wujud nyatakan, karena Roh Kudus menuntun, menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Ajar dan ingatkan kami untuk hidup sebagaimana yang firman saat ini ajarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Dan kami mau dan siap menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi alat kemuliaan, kesaksian, terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Amin.